ya? 128 juta. 128 juta ya? Ih, pabrik bukan Pabrik gudang. ya? Mau lihat? Pabrik ya? Kita mau ke Surabaya, kita mau numpang tidur di sana, Doi. Karena kita dengar ada satu UMKM lokal nih yang bagus banget. Dia nggak buat produk kasur yang empuk banget. Jadi kita pengen nyobain, pengen numpang tidur di sana. Good afternoon, ladies and gentlemen. Pertama bahasa itu nanti pada airplane akan dari 7501 for destination Juanda International Surabaya. Bang Dinal, bangun Bang Dinal. Aku tuh ketiduran, pengen tahu soal bisnis trendy tuh kayak gimana mulainya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Mas ya. Boleh banget. Ayo. Memulai bisnis kasur ini nih langsung sebesar ini atau mulai dari gudang atau dari mana Mas? Oke, kalau kebetulan awal mula nih bisnis kasur ini awalnya kecil banget. Ini dari zamannya Papa tahun 1990. Jadi dia itu bikin bisnis ini masih di pasar offline waktu itu. Komputer juga nggak banyak. Jadi waktu itu growth-nya itu cepet banget. Tapi sampai ada di suatu ketika dia itu sakit, bisnisnya jatuh, banyak juga pesaing masuk waktu itu, juga banyak bad debt juga dari customer karena mismanage ya, karena direkturnya nggak ada hitungannya waktu itu. Sebelum masuk ke digital kondisinya tuh seperti apa tuh? Sebelum masuk ke digital itu, kalau barang yang retail ini susah banget. Susah ya? Susah banget pastinya. Terus masuk ke digital lah, gimana ceritanya? Nah, itu nggak sengaja. Ini kebetulan ada cici saya yang mulai digitalisasi kasur ini. Cici yang itu? Itu gimana awalnya masuk ke Shopee ya? Iya. Karena dulu kan memang ini kan bisnis lumayan yang konvensional kan, Iya. punya tadi dibilang punya keluarga gitu. Awal mulai gimana? Awalnya itu aslinya itu akun pribadi saya. Akun pribadi Iya, Shopee. bahkan namanya itu kan pembeli sama penjual itu ya sama, Trendy Spring Bed gitu. Nah, ya udah pakai nomorku, emailku gitu. Terus kan belum ada online tuh. Ya udah aku post aja. Padahal waktu itu masih kasur yang belum press ini, masuk kasur kotak besar gini. Ya udah dicoba. Terus lama-lama kita ada beli mesin ini kan. Akhirnya bisa. Pengirimannya kan jadi lebih gampang. Terus ya dicoba lah kita add sedikit dulu gitu. Dari Berapa waktu itu ads? aduh, cuman 100.000, 100.000? mentok sampai 500.000. Sampai 500.000? Iya, kita kan nggak ngerti caranya gitu kan. Hmm. Kayak ada order masuk satu gitu, langsung aku seneng. Fer, ada order masuk satu, ayo langsung kirim. rasanya Langsung, iya kayak di suwen surga ya, satu bener-bener. aja gitu, Bener, udah suwen. 500.000 pasang ads pada saat itu dapat berapa gitu jadi? Aduh, Yang bulan lama. pertama itu 68 juta. 68 Iya. juta. Bulan pastinya. kedua Bener. dengan sama 500.000 juga ads ya? 128 juta. 188 juta ya? Bener. Itu baru ngerasain, wah ini magical banget. Iya, ini itu Instagram itu Box. udah kita kayak happy banget gitu. Masuk Sekarang dengar buat gudang sendiri malah khusus Shopee. pabrik bukan Pabrik gudang. ya? Mau lihat? Pabrik ya? Yuk sekalian mau Mau lihat deh, Mau lihat penasaran nih. lagi mau Iya. Aku oke. tunjukin nih pabriknya. Yuk. Selamat datang Mas. Ini di pabrik kami, di pabrik Wow. Trendy. Wow, besar sekali ya Mas ya. Ya, Ini apa Jadi, nih Mas? Kawat-kawat semua ini. yang sisi kiri ini adalah Bonnell Spring Assembling. Oke. Jadi untuk produksi di Bonnell Spring ini semuanya produksinya di area ini. Oke, ini dia ya, Ya. di Jadi, kawat-kawatnya disusun ya. Dia dibuat dulu pakai mesin itu, habis itu nanti dirakit di sini dan di sini nanti baru ditaruh tengah jadinya di sini. Nah, ini aku tunjukin. Jadi gini, aku tunjukin ya. Yang pertama ini adalah yang tipe synchronized Bonnell Spring. Jadi kalau Bonnell Spring biasa dan synchronized Bonnell Spring itu paling gampang kita lihat nih di perutnya nih. Kalau perutnya dia itu kecil, Kecil ya. karena mereka harus hemat bahan, Iya. akhirnya kualitasnya juga kurang baik. Nah,
Kalau kita injek nih, gerak Oh, dia semua. gerak semua sana Ya ya. kan? Kalau yang di sini kita injek nih, Oh, dia oke. lebih minim gerakannya. Yang bisa dijual online dan dilipat yang ini. Harus yang ini, karena Ini ya. dia ini bebannya itu ke atas. Jadi kalau Oke. kita injek begini, ini orangnya nggak kayak mau jatuh. Gak gerak ya. Kalau yang di online itu karena dia harus divakum, kita take off bingkainya aja di samping Oke. dan Oh, ini bingkai end-guardnya. samping ya. Bingkainya di samping ini kita take off supaya bisa di-press. Kalau ada bingkainya ini kita press di roll kan nggak bisa, Iya. jebol ini. Oh iya. Tapi ini dijual online juga nih. Ada Nggak- dijual online dijual juga. lagi ya. Ada dijual online juga ini. Karena kan sekarang kalau di Shopee bulky pun ongkirnya murah, bisa 0. Iya. Wow. Nah setelah jadi nanti yang Bone Spring Assembly Line ini, Hah? nanti kita ada lagi dari proses yang pemotongan busa Ini ya. sama proses di sini proses jahit. Kalau kalian beli kasur ortopedik di kita, ini salah satu barang jadinya ya. Ini ditekuk begini, ini nggak boleh patah. Ini bedanya ya barang apa kasur Grade A. premium atau grade A ya. Jadi kalau dia grade B, grade C diginikan ini patah langsung tek, nggak bisa digulung. Karena ini kan buat dijual online di press ya. Di Jadi press dan di roll, dia nggak boleh ini patah. nggak boleh patah ya. Ini tempat penjahitnya Mas ya. Ya, ini tempat penjahitnya. Ada berapa penjahitnya Mas? Kalau mesinnya ini ada 16, penjahitnya 10-an. 10-an ya. 10 yang shift paginya. Ibu udah berapa lama Bu? 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, Sehari bisa berapa nih untuk menjahit ini? serabutan. Serabutan Nggak ya? tahu ya, nggak tahu. Karena Serabutan. yang di sini itu Iya. mereka Mulai. pre-work namanya. Oke. Kalau yang finishing yang di sini. Oke. Oke, Mas Dinal, ini adalah tempat untuk finishing. Oke, ini finishing ya. Ini Setelah tadi finishing. habis dirangkai, kemudian dijahit. Nah, ini yang kali ini dia lagi bikin ortopedik yang luas ini. Atau dingin. Oh. Suka ketiduran nggak kalau pas lagi ngejahit gitu? Karena Waduh, saking ya fokusnya. kadang ketiduran, kadang enak dah, empuk ini. Udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun Pak? 23 tahun. 23 tahun ya? Ya, Nyaman ya Pak ya? nyaman. Nyaman ya? Alhamdulillah Nyaman nyaman. kasur ini ya? Mas Dinal, ini adalah proses untuk vakum kasurnya nih. Oh, ini Mas. Ini Mas Benat Halo, pegang saya. Pak Dinal. Mas Benat ini yang bertugas untuk di pabrik. Iya, saya Oh. jaga kualitas sama produksi biar lancar. Yang menarik katanya ini di treatment seperti jual gorengan ya? Iya, betul. Ada orderan, Ada orderan, kita baru produksi. itu gimana ceritanya Mas? Jadi kalau kita jual di marketplace Shopee, semua etalase itu kita buka seperti kita ready barangnya. Padahal barangnya itu belum ready. Belum ready ya? Jadi kalau ada order, baru kita buatkan. Jadi gitu. Ini cara menariknya ya. Ini- ya. Ini magic happen-nya di sini ya. Magicnya di sini. Ini ngebuat barang yang memang bisa dijual online di sini nih ya. Iya, Proses betul. ini ya. Mas, untuk di Shopee kan ada Shopee Live, affiliate, ada ads juga gitu kan. Kalau disuruh pilih salah satu yang memang nggak bisa lah kalau nggak pakai ini itu apa? Shopee Ads. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya produk baru, kita suruh affiliate jualin produk yang nggak viral, mereka pasti nolak semua. Tapi kalau algoritma kita suruh kerja, pokoknya kita kasih dia supply, dia akan bekerja sesuai dengan job desk-nya dia. Dan itu kita nggak bisa pilih-pilih. Dia pokoknya kerjanya ya cariin customer. Dan dia pasti lakuin itu, nggak mungkin bohong. Mas, ini 12 jam. Sehari mereka live. Sehari 12 jam. Conversion mereka. rate-nya itu gimana? Jadi gini, kalau untuk kita kan ngomong outlet dulu ya, outlet versus online. Kalau di outlet itu average conversion rate-nya adalah di sekitar 40%. Di outlet ini cost per kliknya tinggi banget. Kita misal sewa di depan, terus berapa juta. Yang datang tiap hari, paling di hari biasa itu kadang 0, kadang 1. Weekend mungkin lebih rame, tapi mungkin di averaging antara 5-8 orang lah. Nah, cost per kliknya di offline ini memang jauh banget lebih tinggi, tapi conversion rate-nya lumayan gede, biasanya sekitar 40%-an. Jadi, traffic yang datang ke mall memang nggak terlalu tinggi, akhirnya cost-nya terlalu tinggi, dan SPG-nya nganggur. Seberapa penting sih live ini buat orang akhirnya check out gitu? Karena convince orang di live itu kan agak kompleks ya, apalagi barang-barang yang bulky seperti ini ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Kita kasih contoh begini, 3 jam mereka live,
itu paling jelek, kalau mereka live-nya jelek banget itu 100 pasti dapat, 100 manusia. Kalau waktu bagus 3 jam kadang bisa 900, bisa sampai 1500. Itu kalau demo di depan mall sini udah penuh, Kita udah bahu ketemu bahu ya. udah bahu ketemu bahu. Siapa sangka kasur seberat ini bisa dipesan via handphone dan sampai ke depan rumah kamu. Di era digital yang menentukan produk kamu bukan ukuran, tapi bagaimana kamu mau beradaptasi di era digital.